Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu longsor, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan memasuki babak final. Penduduk miskin di Banjarmasin tahun 2022 bertambah lebih dari 100%. Jalan kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terputus. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan. Sebelumnya jalan nasional ini terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Pemerintah Tanah Bumbu sudah membangun jalan alternatif di samping jalan longsor ini. Sekda Ambosaka mengatakan, pengerasan jalan alternatif hampir rampung sehingga sudah dapat dilintasi. Ini terupdate di lapangan, tadi pagi terjadi longsor yang susulan yang beberapa kalinya, sehingga kami pemerintah daerah sesuai dengan yang disampaikan Pak Bupati membangun jalan alternatif, jalan daerah yang suatu-waktu itu bisa digunakan untuk kelancaran transportasi menuju Tanah Bumbu dan Kota Baru termasuk ke IKN. Kalau kondisi jalan alternatif gimana Pak Sida? Jalan itu dari tadi kami tinjau baru-baru ini, itu insya Allah sore ini sudah bisa dilewati dan saya perkirakan malam insya Allah sudah lancar kembali transportasi dari Banjarmasin ke Jalan alternatif ini diperuntukkan bagi mobil dan kendaraan besar seperti truk dan bus. Sedangkan motor masih dapat melintas di sisi jalan kilometer 171 Satui Barat. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Jalan kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang longsor mulai ditangani Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN. Penanganan jalan longsor berupa penguatan tebing mulai dikerjakan pada Minggu sore. BPJN menurunkan alat berat untuk menguatkan kembali tebing yang longsor dari bawah hingga ke atas. Kepala BPJN Sauki Kamal mengatakan, penguatan tebing ini merupakan penanganan jangka pendek. Sedangkan penanganan jangka panjang akan dilakukan setelah melihat perkembangan hasil penguatan tebing. Menurutnya, jika memang jalan nasional ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun jalan baru. Jadi bisa nggak kita lakukan perkuatan di sini untuk sementara Pak ya? Sambil kami nanti untuk jangka pendek lah. Jangka pendek, Pak. Jangka pendek kita coba ini dulu. Penguatan Tebing ini Pak. penguatan tebing ya. Jadi kita buat dari bawah. Kita coba nanti bisa sampai ke atas. Kalau mudah-mudahan bisa bertahan nanti ya. Nanti kalau sambil kan kalau kita lihat ada rencana penanganan dari apa? Dari MJAB. Bapak lihat seperti di papan itu kan. Nah, kalau mereka bisa buat itu, alhamdulillah Pak, mungkin bisa menjaga kawasan ini juga. Oh, iya. Terus berarti perlu Pak ya dibikin jalan alternatif Pak ya? Saya kira kalau memang mau dibuat silakan Pak. Kita memang kalau memang nanti ini nggak bisa kita pertahankan juga, ya mau nggak mau kita harus cari jalan alternatif juga. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan.
Sebelumnya jalan nasional ini terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan telah memasuki babak final. Sayangnya peserta dari Kalsel tidak lolos pada cabang hafalan Quran 10 dan 20 juz yang diselenggarakan di Masjid Jami Banjarmasin. Panitia Ahmad Sufyan mengatakan, peserta yang lolos hafalan Quran 10 dan 20 juz didominasi peserta asal Jawa Barat. Ya, untuk penilaiannya cukup ketat dan kita lihat para Dewan Hakim memang objektif, memang menilai dengan sportif, tidak ada intervensi, tidak ada lobbying dan lain-lain. Sejauh ini daerah yang cukup banyak lolos ke final, Pak, khususnya yang di sini, Pak. Kalau lolos banyak yang lolos ke final itu diantaranya Jawa Barat, Kalimantan Selatan juga banyak juga. Untuk yang dua cabang lain. Oh, yang cabang lain. Tapi kalau untuk dua cabang ini Kalimantan Selatan kayaknya belum ada kesempatan ke final. Pemenang dari setiap cabang akan diumumkan pada malam penutupan MTQ Nasional ke-29 Selasa hari ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu longsor, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan memasuki babak final. Penduduk miskin di Banjarmasin tahun 2022 bertambah lebih dari 100%. Angka kemiskinan di kota Banjarmasin tahun 2022 naik lebih dari 100% dibandingkan tahun 2021. Data Dinas Sosial penduduk miskin tahun 2021 berjumlah 34.839 jiwa. Sedangkan hingga September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 71.000 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk miskin disebabkan banyak warga pendatang yang mengadu nasib di kota Seribu Sungai ini. Makanya dari 70 sampai 71 ribu itu yang masuk menerima subsidi BBM itu cuma 24 ribu. Makanya hampir 48 itu kita hari-hari didatangi orang diminta klaim mereka bahwa mereka harus mendapatkan karena dapat. Tapi itu karena yang menentukan kan Kemensos, bukan kita mengusulkan data, Kemensos yang menentukan orang-orang. By address ini. Pada sisi lain dengan digogokannya ini paling tidak kalau mana ya, lah. Mudah-mudahan karena ini kan mendukung program Pak Wali, Mbak Uma itu kan. WOB itu kan ini permodalannya perlu kan sebenarnya. Jadi tidak hanya dididik, tapi mereka juga perlu modal untuk mereka mandiri gitu kan. Nah itu salah satu program Pak Uma. Jadi mendorong perbankan ini untuk mendukung program itu. Menekan lonjakan angka kemiskinan, pemerintah Banjarmasin akan meluncurkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Arus lalu lintas di jembatan HKSN kawasan Banjarmasin Utara kacau.
Padahal sejak jembatan ini rampung dibangun April lalu, Dinas Perhubungan sudah memasang rambu-rambu lalu lintas, namun masih banyak pengendara yang tidak mengerti. Pengendara dari arah Queen Utara banyak yang belok kanan dan naik ke jembatan HKSN padahal dilarang. Akibat kacaunya arus lalu lintas di jembatan ini, banyak pengendara yang celaka seperti tabrakan dan terjatuh. Ya semua utang istilahnya itu kan masalahnya yang lalu lintas itu kan cuma aturan cuma ada yang lintas, tapi banyak yang melanggar. Tapi seharusnya kan dari pihak Dinas Perhubungan yang dulu mengatur, jadi masyarakat itu tahu bahwa di situ ada rambu-rambu lalu lintas. Berarti banyak masyarakat yang belum memahami atau gimana, Man? Sebenarnya masyarakat itu ada yang belum paham kan masalah rambu-rambu. Nah, jadi dia ditunjukkan oleh istilahnya aparat dinasnya kan, otomatis diarahkan dulu. Biasanya yang banyak yang kerja tahu itu sebelah mana, Paman? Yang sebelah kita ke Kulian apa ke sini kah? Ya, mau ke sini. Kepala Dinas Perhubungan Slamet Bekjo membenarkan arus lalu lintas di jembatan HKSN kacau dan harus dibenahi. Namun untuk saat ini pihaknya masih fokus menangani penerangan di jembatan tersebut. Supaya malam itu terang, itu yang pertama. Setelah terang baru nanti ke pengaturannya, karena infrastruktur yang di bawah jembatan saya kira belum siap betul. Kalau sudah siap betul nanti bisa kita atur sedemikian sama teman-teman lantas. Sudah siap betul maksudnya belum siap. Jadi akses yang dari Pertamina ya, Pertamina lurus Kalau bawah jembatan. Bawah itu yang menurut saya perlu dibenahi dulu, baru nanti mengatur atau mereka yang jalan. Kalau belum kan dipaksakan mengeluh juga. Orang pasti pilih yang mulus lah, naik ke atas walaupun mau turun ada. Slamet Bekjo menambahkan pihaknya akan membenahi lalu lintas di jembatan HKSN setelah masalah penerangan selesai. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Sampah berserakan di Jalan Queen Utara, Banjarmasin Utara, Senin pagi. Sampah sisa makanan tersebut tidak hanya berserakan di jalan, tapi juga di jembatan HKSN. Sampah tersebut berserakan usai acara keagamaan yang berlangsung di makam Pangeran Sultan Suriansah pada Minggu malam. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menyayangkan warga tidak melaporkan penanganan sampah kepada pihaknya. Menurutnya sebelum menggelar kegiatan yang dihadiri banyak orang, warga seharusnya melapor untuk penanganan sampah. Meski demikian, pihaknya akan tetap mengangkut sampah-sampah tersebut. Berarti sejauh ini belum ada melapor kok pengen ada kegiatan itu? Ya, memang mereka tidak ada melapor ke kita untuk berkegiatan yang khususnya penanganan sampahnya. Tapi ya paling tidak kita ya kalau sudah selesai acara, apalagi kan banyak laporan ya kita harus segera menangani sampah. Di samping juga ya pihak kelurahan, kecamatan ya bersama-sama lah intinya menjaga wilayah masing-masing untuk mengantisipasi banyaknya kegiatan yang sekarang dilakukan oleh masyarakat. Warga diimbau untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu longsor, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan memasuki babak final.
Penduduk miskin di Banjarmasin tahun 2022 bertambah lebih dari 100%. Puluhan relawan Banjarmasin ikuti pelatihan penanggulangan bencana yang digelar oleh BPBD setempat. Pelatihan penanggulangan bencana berlangsung di kantor BPBD kawasan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, akhir pekan lalu. Pada kegiatan ini relawan dilatih teknik evakuasi di ketinggian. Selain diberi pemahaman tentang cara menggunakan peralatan memanjat, relawan juga diajarkan langsung cara memanjat dan mengevakuasi korban. Cukup menarik, menyenangkan juga karena ini kan merupakan salah satu materi atau pengalaman pertama kali mencoba menaiki tali sampai ke atas seperti itu, dan juga mengajarkan kita bagaimana caranya supaya mementingkan yang namanya keselamatan atau safety. Bagaimanapun kita harus setidaknya paham gambaran-gambaran bagaimana cara menyelamatkan diri ketika berada di ketinggian, dan saya rasa dari tim Badan Penanggulangan Bencana dari Kota Banjarmasin ini kreatif bisa mengadakan kegiatan ini sehingga mengajarkan kepada anak muda supaya bisa lebih memahami bagaimana caranya supaya bisa menjaga keselamatan di ketinggian. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara bencana ya itu kan tentu dinamikanya macam-macam, ya kan. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana cara penanganan penyelamatan dari ketinggian, ya kan, dari bangunan gedung itu kan. Makanya ini kan latihannya P3 Rescue. Jadi yang memang yang lebih banyak ilmunya ini digunakan oleh pihak pemadam kebakaran. Jadi kalau terjadi kebakaran, barangkali mereka yang berada di lantai atas, di mana terjadi kebakaran di bawah, nah itu harus tahu ilmunya bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang ada di bangunan di tingkat untuk Pelatihan penanggulangan bencana di ketinggian ini dapat diterapkan relawan untuk mengevakuasi korban kebakaran yang terjebak di dalam gedung. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Ribuan warga hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di makam Pangeran Sultan Suryansah Banjarmasin Minggu malam. Peringatan Maulid Nabi diisi sejumlah kegiatan, diantaranya ceramah agama, salawat, zikir, dan pembacaan Al-Quran. Panitia acara Budi mengatakan, peringatan Maulid Nabi kali ini digelar berbarengan dengan haul atau peringatan wafatnya Raja Banjar Sultan Suryansah. Ia berharap kegiatan ini mempererat silaturahmi antar warga dan keturunan Raja Banjar. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat keberkahan dari Allah. Harapannya kita supaya mengangkat marwah Raja Banjar, itu yang pertama. Yang kedua kita silaturahminya. Yang ketiga itu zakat rukun zakat Ini akan diadakan setiap tahunnya atau gimana nih? Ini sudah yang ketiga. Yang satu pertama, yang kedua biasa-biasa saja. Yang ini sudah luar biasa lah. Nggak bisa lah. Pada peringatan Maulid Nabi sekaligus haul Raja Banjar ini, panitia acara mendatangkan ulama asal Sungai Danau Tanah Bumbu, yakni Guru Danau sebagai penceramah agama. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya.
Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat la ilaha illallah 7 kali, kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburkan kuburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, paling angkat dengan hayat. Karena ini mandi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kembali tadi, yang Suban kita kayak membuat kitab, membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, saya dibuka kita tadi. Kemudian itu muncul Tuban, ya pengaruhnya makan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya, karena datang hari raya, meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu longsor, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan memasuki babak final. Penduduk miskin di Banjarmasin tahun 2022 bertambah lebih dari 100%. Jalan kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terputus. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan. Sebelumnya jalan nasional ini terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Pemerintah Tanah Bumbu sudah membangun jalan alternatif di samping jalan longsor ini. Sekda Ambosaka mengatakan pengerasan jalan alternatif hampir rampung sehingga sudah dapat dilintasi. Ini
terupdate di lapangan. Tadi pagi terjadi longsor yang susulan yang beberapa kalinya, sehingga kami pemerintah daerah sesuai dengan yang disampaikan Pak Bupati membangun jalan alternatif, jalan daerah yang sewaktu-waktu itu bisa digunakan untuk kelancaran transportasi menuju Tanah Bumbu dan Kota Baru termasuk ke IKN. Kalau kondisi jalan alternatif gimana Pak Sida? Jalan itu dari tadi kami tinjau baru-baru ini, itu insya Allah sore ini sudah bisa dilewati, dan saya perkirakan malam insya Allah sudah lancar kembali transportasi dari Banjarmasin ke. Jalan alternatif ini diperuntukkan bagi mobil dan kendaraan besar seperti truk dan bus. Sedangkan motor masih dapat melintas di sisi jalan kilometer 171 Satu Ibarat. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Jalan kilometer 171 Desa Satu Ibarat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang longsor mulai ditangani Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN. Penanganan jalan longsor berupa penguatan tebing mulai dikerjakan pada Minggu sore. BPJN menurunkan alat berat untuk menguatkan kembali tebing yang longsor dari bawah hingga ke atas. Kepala BPJN Sauki Kamal mengatakan, penguatan tebing ini merupakan penanganan jangka pendek, sedangkan penanganan jangka panjang akan dilakukan setelah melihat perkembangan hasil penguatan tebing. Menurutnya, jika memang jalan nasional ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun jalan baru. Jadi bisa nggak kita lakukan perkuatan di sini untuk sementara Pak ya? Sambil kami nanti untuk jangka pendek lah. Jangka pendek. Jangka pendek kita coba ini dulu. Penguatan tebing ini Pak. Penguatan tebing ya. Jadi kita buat dari bawah. Kita coba nanti bisa sampai ke atas. Kalau mudah-mudahan bisa bertahan nanti ya. Nanti kalau sambil kan kalau kita lihat ada rencana penanganan dari MJAB. Bapak lihat seperti di papan itu kan. Nah, kalau mereka bisa buat itu, alhamdulillah Pak, mungkin bisa menjaga kawasan ini juga. Oh iya. Terus berarti perlu Pak ya dibikin jalan alternatif Pak ya? Saya kira kalau memang mau dibuat silakan Pak. Kita memang kalau memang nanti ini nggak bisa kita pertahankan juga, ya mau nggak mau kita harus cari jalan alternatif juga. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan. Sebelumnya jalan nasional ini terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan telah memasuki babak final. Sayangnya peserta dari Kalsel tidak lolos pada cabang hafalan Quran 10 dan 20 juz yang diselenggarakan di Masjid Jami Banjarmasin. Panitia Ahmad Sufyan mengatakan, peserta yang lolos hafalan Quran 10 dan 20 juz didominasi peserta asal Jawa Barat. Ya, untuk penilaiannya cukup ketat dan kita lihat para Dewan Hakim memang objektif, memang menilai dengan sportif, tidak ada intervensi, tidak ada lobbying dan lain-lain. Sejauh ini daerah yang cukup banyak lolos ke final Pak, khususnya yang di sini Pak. Kalau lolos banyak yang lolos ke final itu diantaranya Jawa Barat, Kalimantan Selatan juga banyak juga. Untuk yang dua cabang lain. Oh, yang cabang lain. Tapi kalau untuk dua cabang ini Kalimantan Selatan kayaknya belum ada kesempatan ke final. Pemenang dari setiap cabang akan diumumkan pada malam penutupan MTQ Nasional ke-29 Selasa hari ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.